wa ala alihi wa ashabihil kiram ila akhiril ayyam, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musholla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusa Asri. Bil khusus yang saya hormati para pengurus Dewan Kemakmuran Musholla Nurhid, Bapak Ketua DKM, juga para pengurus yang lainnya, para sesepuh, para tokoh agama, bapak-bapak, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah lah yang berhak, yang pantas, yang patut, yang seyogyanya dipuji oleh seluruh makhluk ciptaannya. Allah yang maha terpuji dengan sifat rahmannya, senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya di dalam keseharian kita, baik nikmat sehat walafiat, juga nikmat panjang umur, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini memasuki tanggal 3 di bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijriah, kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di majlis ilmu yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh para malaikatnya, juga sangat disukai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali dengan guru-guru kita, dengan para ulama kita, dengan orang-orang yang soleh di bawah arasnya Allah. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan dari berbagai macam ajab pada hari kiamat dengan barokah kita duduk di majlis ilmu yang mulia ini. Sholawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling dekat kepada Allah, manusia yang paling makrifat kepada Allah, manusia yang paling bagus budi pekerti akhlaknya dan paling hebat ibadahnya, Nabi Agung, baginda tercinta, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu, secara terus-menerus menjalankan segala perintah-perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, para sesepuh kita, orang tua kita, paman bibi kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita yang masih hidup di alam dunia oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, kesehatan yang bermanfaat yang selalu kita gunakan untuk menambah amal ibadah, untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal soleh buat bekal hidup kita nanti sesudah mati, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, urusan-urusan kita
baik urusan yang bersifat duniawi, terutama urusan dalam hal ibadah kepada Allah, semoga selalu mendapatkan pertolongan Allah, dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan barokah kita duduk di majelis ilmu yang mulia ini, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita, semoga mereka semuanya oleh Allah dijadikan abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Betilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Salatullah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Pada kesempatan taklim kita pagi hari ini tanggal 2 di bulan Juli
tahun 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 di bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijriah. Jadi kemarin bulan Zulhijjah tanggal 1-nya hari Kamis, kemudian hari Jumat tanggal 2, sekarang hari Sabtu tanggal 3. Dan insya Allah berdasarkan informasi dari Ru'yatul Hilal Arab Saudi bahwa seluruh jamaah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah yang pada tahun ini sedang melaksanakan ibadah haji, mereka akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah, di mana wukuf ini termasuk salah satu di antara rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh jamaah haji. Mereka akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan hari Jumat tanggal 8 Juli. Bertepatan dengan hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 Masehi. Maka pelaksanaan sholat Idul Adha di berbagai belahan dunia harus mengacu kepada pelaksanaan manasik haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kalaulah hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 Masehi jamaah haji akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah, maka besoknya hari Sabtu itu sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah atau sudah masuk hari raya haji yang disebut Idul Adha. Apabila umpama di Indonesia ada yang menetapkan, terlepas dari apakah siapa yang menetapkannya, umpama di Indonesia tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya haji atau Idul Adha misal ditetapkan pada hari Ahad tanggal berapa? 10 berarti kan? 10 ya. 10 Juli ya. 10 Juli ya. Nah, berarti itu sudah tidak mengacu kepada pelaksanaan ibadah haji yaitu wukuf di Padang Arafah. Jadi kalau wukuf di Padang Arafah tahun ini bagi jemaah haji dari berbagai belahan dunia, dari berbagai negara yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah, mereka akan melaksanakan wukuf pada hari Jumat tanggal 8 Juli. Maka tanggal 9 Juli itu sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Nah, dan pada setiap tanggal 9 haji bagi kita yang berada di daerah masing-masing yang tidak sedang dalam keadaan menunaikan ibadah haji, kita oleh Rasul diperintahkan untuk melaksanakan puasa di hari Arafah. Jadi puasa di hari Arafah itu berarti hari Jumat tanggal 8 Juli. Nah kalau umpama lebarannya hari Ahad, nah berarti puasa Arafahnya di tanggal hari Ahad tanggal 10 Juli. Berarti puasa Arafahnya hari Sabtu di tanggal 9 Juli. Itu bukan hari bukan tanggal 9 Zulhijjah lagi. Nah, jadi udah nggak jelas. Cek orang Sunda mah geus teu pararuguh. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kalau umpama kemarin hari Kamis tanggal 1 Zulhijjah, kemudian hari Jumat tanggal 2 Zulhijjah dan hari ini hari Sabtu tanggal 3 Zulhijjah kita belum melaksanakan puasa di hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka minimal paling tidak sekurang-kurangnya kita harus berusaha puasa 2 hari, yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Puasa Tarwiyah berarti hari Kamis tanggal 7 Juli,
puasa Arafah hari Jumat tanggal 8 Juli. Nah, besoknya hari Sabtu tanggal 9 Juli, itu tanggal 10 Zulhijjah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mau melaksanakan puasa tarwiyah yang disunahkan oleh agama, yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan ini termasuk salah satu di antara sunnah Rasulullah. Apabila kita mau melaksanakan puasa di hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, atau kita mau melaksanakan puasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, maka malam harinya sebelum esok harinya kita puasa, kita sudah niat untuk puasa tarwiyah atau untuk puasa Arafah. Menurut pendapat para ulama ahli fikih, untuk niat puasa sunnah, apapun puasa sunnahnya, mau tarwiyah, mau Arafah, mau tasu'a, mau asyura, mau puasa Senin Kemis, mau puasa Ayyamul Bid, yaitu 3 hari pada setiap tanggal 13, 14, 15 pada tiap-tiap bulan, atau puasa-puasa yang lainnya. Ada para ulama yang menerangkan bahwa untuk puasa sunnah, puasa apapun namanya itu puasa sunnah, cukup niatnya nawaitu shauma godin lillahi ta'ala. Artinya aku niat puasa esok hari karena Allah Ta'ala. Puasanya mau puasa apa aja, yang jelas puasanya puasa sunnah, bukan puasa wajib. Tapi kalau umpama kita mau dimasukkan nama puasanya seperti puasa tarwiyah, ya tinggal nambah nawaitu shauma godin min yaumi tarwiyah sunnata lillahi ta'ala. Kalau Arafah nawaitu shauma godin min yaumi Arafah sunnata lillahi ta'ala. Tapi sebenarnya cukup dengan niat nawaitu shauma godin lillahi ta'ala, aku niat puasa esok hari sunnah karena Allah Ta'ala, itu sudah cukup. Para jamaah jadi nggak terlalu ribet lah gitu. Jadi jangan sampai niat puasanya ribet sampai ngapalin puasanya kagak. Iya, ribet di niatnya doang. Nah, bagi bapak-bapak yang belum melaksanakan puasa di hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, masih ada kesempatan lah. Besok hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat udah, Sabtunya lebaran haji raya Agung. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada hadis yang menjelaskan apabila kita mau melaksanakan puasa sunnah itu, kalau umpama nih, nanti kan puasa Arafah kan jatuh pada hari Jumat tanggal 8 Juli. Iya ya? Iya kan? Betul kan? Takut salah, saya kadang-kadang ngomong kan kurang konsen. Nah itu harus ada temennya. 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Kalau 1 hari sesudahnya nggak mungkin, haram, sebab udah 10 Zulhijjah. Kita nggak boleh puasa pada tanggal 10 Zulhijjah dan pada 3 hari sesudahnya, yaitu hari-hari tasrik tanggal 11, 12 Zulhijjah. Nggak boleh tuh, selama 4 hari kita nggak boleh puasa, haram. Yaitu tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu Idul Adha. 11, 12, 13 Zulhijjah itu Ayyamut Tasrik, hari-hari tasrik, yaitu hari-hari masih dibolehkannya kita menyembelih hewan kurban. Jadi waktu dibolehkannya menyembelih hewan kurban yaitu dari mulai matahari setinggi tombak, ya, sampai matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah itu Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ayyamut tasrik jabhun, kullu ayyamit tasrik jabhun. Setiap hari-hari tasrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah, jabhun, itulah hari penyembelihan hewan
kurban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau umpama kita mau puasa nanti, puasa Arafah, nah sebaiknya puasa hari sebelumnya itu puasa tarwiyah di hari Kamis supaya hari Jumat ada temennya. Karena tidak boleh puasa sunnah di hari Jumat saja dengan alasan hukum, karena hari Jumat itu sebenarnya hakikatnya hari rayanya umat Islam seminggu sekali. Makanya umat Islam seminggu sekali kumpul di masjid sholat Jumat. Demikian pula puasa sunnah di hari Sabtu saja tidak boleh, karena hari Sabtu itu adalah hari rayanya orang-orang Yahudi. Demikian pula puasa sunnah di hari Ahad saja tidak boleh, karena hari Ahad itu hari rayanya orang-orang Nasrani. Jadi nanti kita tasabuh menyerupai ibadah mereka. Makanya kata Nabi, apabila engkau hendak berpuasa di hari Jumat, maka pasum yauman qablahu au yauman ba'dahu. Maka hendaklah engkau berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Jadi puasanya nanti 2 hari, Kamis dan Jumat. Kamis tarwiyah, Jumat Arafah, Sabtunya lebaran. Kira-kira jelas nggak nih? Insyaallah. Iya. Nah, ini kewajiban saya menyampaikan. Nah, setelah saya sampaikan, kemudian ada yang ikut pemerintah, terserah saya tanggung jawab nanti. Udah saya bebas kewajiban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam salah satu hadis Ani bin Abbasin radhiyallahu taala anhu maqal, dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas atau Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhil ayyam, yakni ayyama asri Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja fi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika. Kata Nabi dalam hadis ini, tidak ada hari-hari yang melakukan amal soleh di hari-hari itu paling disukai oleh Allah. Artinya kalau kita melakukan amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah di hari-hari itu lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah daripada melakukan jihad fisabilillah, daripada melakukan perang di medan tempur membela agama Allah. Gitu. Selain di hari-hari ini, yakni maksudnya ayyama asri Dzulhijjah, hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah kemarin Kamis sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 9 Jul di tahun 2022 Masehi. Apabila kita melakukan kebaikan, amal soleh, amal ibadah di hari itu lebih disukai oleh Allah daripada kita melakukan jihad fisabilillah, perang dengan orang kafir, perang di medan tempur membela agama Allah. Kecuali kata Nabi, illa kecuali rajulun, seseorang, kharaja, ia keluar dari rumahnya berjihad di medan perang membela agama Allah, binafsihi dengan mengorbankan jiwa raganya, dengan mengorbankan nyawanya, wa malihi dan mengorbankan harta bendanya, falam yarji kemudian ia tidak kembali ke rumahnya, bijalika dengan jiwa raganya, dengan harta bendanya tidak kembali, yang kembali ke rumahnya tinggal namanya saja, akhirnya dia mati syahid di medan perang, baru ini lebih utama dari ibadah di hari-hari tadi. Kalau masih hidup tetap masih utama, masih lebih sukai ibadah di hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan menurut keterangan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ahabbu ilallahi ta'ala ayyubada fiha min asri Dzulhijjah wa syama kulli yaumin minha syahratin wa qiyama kulli lailatin minha qiyama lailatul qadri. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, tidak ada hari-hari yang paling disukai oleh Allah, ahabbu ilallah, yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah, ayyubada fiha, Allah disembah, diibadahi di hari-hari itu, min asri Dzulhijjah, selain dari hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu termasuk 3 macam 10 yang telah dipilih oleh Allah. Jadi Allah telah memilih 3 macam 10. Pertama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kedua 10 hari pertama di bulan Muharram. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dipilih karena di bulan Dzulhijjah ada pembacaan talbiyah, ada manasik haji, ada hari tarwiyah, ada hari Arafah, ada ibadah kurban. 10 hari pertama di bulan Muharram karena di hari itu ada hari Tasu'a, ada hari Asyura, di mana pada hari Asyura itu terjadi 10 peristiwa besar yang dialami oleh para nabi. Dan yang ketiga 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dari mulai tanggal 21 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan, karena di hari-hari itu ada Lailatul Qadar. Inilah 3 macam 10 hari yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Dzulhijjah juga bulan Muharram itu termasuk dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat 9 At-Taubah juz 10 ayat 36. Allah telah berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan yang telah ditetapkan oleh Allah dari semenjak Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi itu ada 12 bulan, dimulai daripada bulan Muharram dan bulan terakhir bulan Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Kata Allah, minha arba'atun hurum. Minha ikut tetap saking 12 bulan, arba'atun hurum utawi papat piro-piro bulan haram. Bulan haram. Dari 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah, ada 4 bulan yang disebut ashurul hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terseling 5 bulan, datang bulan Rajab. Itulah 4 bulan yang disebut ashurul hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kalau Ramadan itu Sayyidus Syuhur, rajanya seluruh bulan. Memang kalau kita perhatikan tiap-tiap bulan dalam bulan Islam sebanyak 12 bulan itu masing-masing punya keistimewaan tersendiri yang berbeda-beda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hari yang lebih disukai oleh Allah, yang lebih dicintai oleh Allah, artinya melakukan ibadah kepada Allah paling disukai oleh Allah selain di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari dari hari-hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Bahkan kata Nabi, syiyama kulli yaumin minha, syiyama kulli yaumin, berpuasa setiap hari di hari-hari itu, dari hari-hari tersebut, dari 10 hari pertama di bulan Muharram. Tapi kalau puasa hanya 9 hari, sebab tanggal 10-nya udah lebaran. Nah, berpuasa di hari-hari itu syiyama sanatin, itu nilainya sama dengan puasa 1 tahun. Nah, kemarin bapak-bapak yang hari Kamis puasa 1 hari itu tanggal 1 Dzulhijjah, itu nilai puasanya sama dengan puasa 1 tahun, Pak. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Ada hadisnya. Makanya sayang
Kalau kita oleh Allah dikasih kesempatan, dikasih umur, dikasih hidup di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tapi enggak puasa 1 hari pun, sayang. Mangga Pak Haji. Sayang banget. Enggak bisa memanfaatkan gitu. Momen-momen tertentu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau bagusnya sih puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Itu yang bagus kalau mampu. Enggak mampu, ya puasa 5 hari lah. Ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Nanti yang keempat kelimanya puasa Tarwiyah dan Arafah. Lumayan ke 5 hari itu. Kalau enggak mampu 5 hari, 3 hari lah. Ya, puasa kemarin tanggal 1 Dzulhijjah. Nanti yang 2 harinya Tarwiyah dan Arafah. Enggak mampu juga 2 hari. Jangan sampai enggak, yaitu puasa di hari Tarwiyah dan hari Arafah. Enggak mampu juga 1 hari puasa Arafah, tapi enggak bisa. Karena Arafah hari Jumat. Nah, harus ada temennya, tadi kan udah dijelaskan. Ya, berarti harus 2 hari. Kalau umpama 1 hari pun dan harinya bukan hari Jumat, nggak mampu juga. Udah modar bae sia kadinya. Pae minta pae geus teu kuat mah. Tong jadi jelemah geus. Abong. Terlalu. Tiap hari kita makan. Memasukkan makanan ke dalam perut, ujung-ujungnya dibuang ke toilet. Pas ada hari-hari yang Allah diibadahi di hari itu, Allah lebih senang daripada jihad, kita nggak memanfaatkan momen itu. Bodoh kita, nggak menggunakan akal sehat kita. Ya minimal 1 hari lah. Tapi untuk sekarang 2 hari, jangan 1 hari. Oleh karena hari Arafahnya hari Jumat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita puasa 1 hari di hari-hari tersebut, yaitu berarti 9 hari di bulan Dzulhijjah, 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu kata Nabi siyama sanin. Nilainya, pahalanya sama dengan nilai pahala puasa 1 tahun. Kan kalau kita ingin puasa 1 tahun, kira-kira kuat nggak? Nggak bakalan kuat. 1 tahun itu 360 hari. Boro-boro puasa 360 hari. Puasa Ramadan 30 hari juga banyak yang jebol. Memperuntukkan hawa nafsu. Banyak yang ngopi, ngerokok di kamarnya. Keluar mah pura-pura puasa. Munafik loh. Ketika dirinya dibohongi orang lain, dia marah. Saya nggak terima saya dibohongi. Tapi dia telah melakukan pembohongan terhadap dirinya sendiri. Membohongi diri sendiri, pura-pura puasa padahal nggak puasa, itu kan membohongi diri sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak sadar kalau dibohongi orang lain marah, tapi dia membohongi diri sendiri nggak marah. Seharusnya marah. Aduh, kuna aing ngabohongan aku sorangannya. Geblek aing ye. Begitu atuh adik. Waras ngotakna. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, wa qiyama kulli lailatin minha, dan melaksanakan sholat sunnah di malam-malam tersebut, yaitu di malam-malam 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Misalnya malam tanggal 1 Dzulhijjah, malam tanggal 2 Dzulhijjah, malam tanggal 3 sampai malam tanggal 10 Dzulhijjah, malam takbir. Kita melakukan sholat sunnah tahajud di malam-malam itu, walaupun hanya 2 rakaat. Itu kata Nabi. Apa kata Nabi? Qiyama Lailatul Qadri. Itu nilainya sama dengan kita melaksanakan sholat tahajud, sama dengan melaksanakan sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. Yang kita tahu malam Lailatul Qadar, apabila kita mendapatkan ibadah di malam Lailatul Qadar, itu nilainya sama dengan ibadah 1000 tahun, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, sama dengan 83 tahun. Nah, momen-momen seperti ini manfaatkan, jangan dilewatkan begitu saja. 10 hari pertama bulan haji tahunnya akan datang 1444 Hijriah, belum tentu kita masih bisa hidup. Kena nggak ada yang tahu. Urusan mati itu urusan Allah, nggak ada jaminan. Kalau bulan haji tahun depan kita masih bisa hidup, siapa yang bisa jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Makanya manfaatkan mumpung masih dikasih umur. Jangan terlalu banyak memperturutkan hawa nafsu. Tapi hari ini nggak pada puasa kan? Nggak apa-apa hari ini mah, karena kita menghargai yang bikin nasi uduk. Setuju? Lah masa uduk yang udah dibawa nggak dimakan, kasihan. Orang-orang udah capek-capek masak jam 3 malam, kurang tidur, udah puasa semua nggak dimakan.
bungkus-bungkus buat buka, basi tahu kelamaan. Nanti kalau puasa nanti hari Senin. Kemarin puasa 1 hari, Jumat, Sabtu, Ahad libur 3 hari. Mulai nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Udah. Berarti dapat berapa hari itu? 5 hari lumayan. Jam berapa ini? Jam 6 kurang berapa? Kurang 4 menit. Kurang 4 menit ya. Ya udah nggak usah dilanjutkan deh. Sebab ini kalau dilanjutkan banyak ini, ada 4 halaman itu. Sengaja saya udah nulis tuh 4 halaman. 4 halaman ini bisa memakan waktu 1 jam ini. Jadi nggak usah dilanjutkan udah. Buat nantilah kapan-kapan. Jadi untuk materi talim pada hari ini cukuplah tentang keutamaan, keistimewaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momen yang baik ini untuk kita beribadah kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa nanti kalau untuk dialamin, insya Allah nanti saya akan umumkan hari Jumatnya. Kebetulan saya hari Jumat tanggal 9 Haji ya. Tanggal 9 Haji itu kebetulan dialamin jadwal khotib saya. Jadi saya akan sekaligus mengumumkan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dialamin, yaitu hari Sabtu, tidak hari Minggu. Saya nggak mau hari Minggu karena saya udah tahu, nggak mau. Pokoknya saya udah nggak percaya deh sama lu. Kita jangan mau dibodohin terus. Buka mata, buka telinga, buka hati, buka kita biar tahu keterangannya. Masa kita kayak kambing conge dibodohin terus. Para jamaah, demikian. Siapa yang bicara? Saya yang bicara. Siapa yang marah sama saya? Allah Akbar. Saya nggak takut menyampaikan kepada aja. Saya sampaikan yang benar, salah yang salah. Para jamaah, demikian. Jangan keterusan nanti ini. Panas kepala saya nih. Takut kepala saya terbang nanti. Baik. Demikian talim kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan Bapak duduk di majelis ilmu ini hatinya benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita dan keluarga kita, anak cucu kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang ikhlas dalam beramal soleh, dalam berbuat baik, dalam menjalankan ibadah kepadamu ya Allah. Ikhlaskanlah hati kami semata-mata hanya karena mencari ridhamu, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Bila min jalik. Akhirnya mari kita tutup talim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya.
ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi fa'fana ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا بطريقاتهم ومعبدهم من الفتن Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah Rabbana zidna malam mubarakah yakfina li ta'atika Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ibadikal mukhlisin Allahumma inna nas'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah Allahumma yassir lana umurana min umurid dunya wal akhirah wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa qadhi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah bijahi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultanil auliya ghasil a'zam kutubil alamin asyari Syekh Abdul Qadir Al Jailani qadsallahu sirra Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada Rabbana ighfir lana wa liwalidayna 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 wa liwaladi warhamna warhamhum wa'afina wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa ma'wahum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala khairi khalqi wa nuri arsy wa midada kalimati sayyidina wa nabiyina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya Allah ya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.